Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nur Hafifah Hamzah, kelas BKA dari angkatan 23, Prodi Bimbingan dan Konseling, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester, yakni dari mata kuliah teori-teori kepribadian. Video ini akan menjelaskan mengenai artikel yang saya buat yang berjudul Penerapan Teori Humanistik dalam Mendukung Kesehatan Mental, Perspektif dan Implementasi dalam Konseling Psikologi. Teori humanistik merupakan salah satu pendekatan psikologi yang memberikan perhatian besar kepada potensi manusia, kebebasan memilih, dan pencapaian aktualisasi diri. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip teori humanistik dalam mendukung kesehatan mental. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode library research, yaitu analisis literatur dari berbagai sumber yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip seperti empati, penerimaan tanpa syarat, dan dorongan menuju aktualisasi diri secara signifikan dan meningkatkan kesejahteraan psikologi individu. Selain itu, temuan ini menyoroti pentingnya pelatihan bagi profesional kesehatan mental untuk lebih memahami dan mengintegrasikan pendekatan humanistik ke dalam praktik mereka. Kajian ini merekomendasikan implementasi teori humanistik sebagai salah satu kerangka utama dalam terapi kesehatan mental modern. Nah, kita masuk pada materi pertama, pentingnya aktualisasi diri dalam kesehatan mental. Aktualisasi diri. Konsep puncak hierarki kebutuhan Maslow menggambarkan proses individu mencapai potensi tertinggi. Mereka melakukan melalui pengembangan diri secara menyeluruh. Penelitian menunjukkan bahwa aktualisasi diri berkontribusi signifikan terhadap kesehatan mental, menurunkan gejala depresi dan kecemasan hingga 40%. Proses ini melibatkan eksplorasi potensi unik, kesadaran diri serta kemampuan menghadapi tantangan dengan perspektif positif, dukungan lingkungan sosial yang inklusif, praktik mindfulness, dan pendidikan holistik menjadi faktor yang penting yang mendorong aktualisasi diri. Meski menghadapi hambatan psikologis, penerimaan diri dan teknologi modern dapat membantu individu mengeksplorasi potensi mereka secara efektif. Yang kedua adalah peran penerimaan diri dalam proses penyembuhan. Penerimaan diri, konsep fundamental dalam terapi humanistik yang dikembangkan oleh Carl Rogers, merupakan mekanisme transformatif yang membantu individu menghadapi tantangan psikologis secara adaptif. Studi menunjukkan bahwa praktek ini efektif dalam menurunkan gejala kecemasan dan depresi hingga 45%. Dengan mendorong self-compassion, mengurangi kritik internal, dan membuka ruang untuk pertumbuhan personal. Penerimaan diri juga dipengaruhi oleh norma budaya, di mana keterbukaan emosional dapat dalam masyarakat mendukung proses ini. Kombinasi terapi, penerimaan diri, dan mindfulness terbukti meningkatkan regulasi emosi dan menurunkan reaktivitas psikologis. Meski demikian, tantangan utama terletak pada mengatasi pola pikir self-kritikal yang memerlukan lingkungan terapeutik aman, penuh empati, dan non-judgmental agar proses ini efektif. Yang ketiga, hubungan interpersonal dan kesehatan mental. Hubungan interpersonal adalah dimensi kunci dalam mendukung kesehatan mental. Dengan penelitian menunjukkan bahwa hubungan berkualitas tinggi dapat mengurangi risiko depresi dan kecemasan hingga 60%. Konseling humanistik dengan prinsip penerimaan tanpa syarat, empati, dan keaslian membantu menciptakan hubungan bermakna yang memperkuat relasi resiliensi psikologis. Dinamika sosial budaya juga mempengaruhi kualitas interaksi, di mana keterbukaan emosional dan resolusi konflik konstruktif mendukung kesehatan mental.
Meski teknologi digital mempermudah komunikasi, interaksi tatap muka tetap penting untuk kedalaman emosional. Pelatihan komunikasi empatik dan terapi berbasis hubungan interpersonal efektif dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis melalui pengelolaan emosi dan perbaikan kualitas hubungan. Yang keempat, kebebasan dan pilihan dalam mengatasi stres dan kecemasan. Kebebasan dan kemampuan untuk membuat pilihan merupakan elemen kunci dalam mengelola stres dan kecemasan. Sebagaimana ditegaskan oleh perspektif humanistik, rasa kebebasan meningkatkan kontrol individu terhadap kehidupan mereka yang berkontribusi pada penurunan tingkat stres hingga 48% dan kecemasan hingga 55% seperti ditemukan dalam penelitian. Dengan mengintegrasikan otonomi, mindfulness, dan pengambilan keputusan adaptif, pendekatan ini menciptakan resiliensi psikologis dan mendukung kesejahteraan mental. Kebebasan juga memungkinkan individu untuk mengubah narasi hidup mereka secara positif, memberikan peluang untuk bertumbuh melalui tantangan hidup. Dan yang terakhir, yang kelima, teori humanistik dan pengobatan kesehatan mental kontemporer. Teori humanistik yang menekankan pada potensi dan pengalaman subjektif individu telah terbukti efektif dalam mengurangi gejala gangguan mental hingga 52% dalam waktu relatif singkat, 12-16 minggu. Terapi ini mengutamakan pemberdayaan dan penerimaan tanpa syarat, memberikan ruang aman bagi individu untuk mengenali kekuatan internal mereka. Dengan fleksibilitasnya dalam berbagai latar budaya dan integrasi teknologi digital untuk memperluas jangkauan terapi. Pendekatan ini menjadi solusi untuk yang relevan untuk kesehatan mental kontemporer. Tantangan standarisasi dan penerimaan oleh paradigma medis konvensional tetap ada, namun potensi untuk mendukung pertumbuhan pribadi menjadikannya pilihan yang holistik dan berkelanjutan. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai artikel yang berjudul Penerapan Teori Humanistik Abraham Maslow dalam mendukung kesehatan mental, perspektif dan implementasi dalam konseling psikologi. Semoga video ini dapat bermanfaat. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.